Kan setiap harinya tuh aku kayak gitu, oh hari ini
Ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul adzim. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mari kita buka terlebih dahulu pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca umul kitab bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mohon maaf jika Jumat kemarin saya belum bisa mengajar ya. Nanti kita ganti di hari yang lain aja. Oke, kita lanjutkan materi tarikh tasyrik ya. Eh, kita ke pendahuluan tarikh tasyrik. Jadi tarikh tasyrik itu tentunya berasal dari bahasa Arab. Tarikh itu bahasa Arab, tasyrik juga bahasa Arab. Dan teman-teman juga tidak perlu penjelasan tentang ini. Tarikh tasyrik itu maksudnya apa? Tentunya teman-teman sudah tahu. Dan tarikh tasyrik ini menjadi salah satu cabang ilmu yang istilahnya wajib untuk kita pelajari setidaknya dalam rangka supaya kita tahu perkembangan hukum Islam, perkembangan syariat itu ada dari mulai sejak agama Islam ini diamanahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW sampai sekarang telah mengalami perkembangan, baik dari aspek metode, apalagi produk, jelas mengalami perkembangan. Nah, tarikh tasyrik ini jelas yang kita pelajari adalah sejarah perkembangan itu. Baik,
dari aspek bahasa, tarikh itu sejarah, kemudian atau histori, cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan kronologi berbagai peristiwa, yaitu terdiri dari manusia, waktu, dan ruang. Kemudian tasyrik sendiri adalah penetapan peraturan, penjelasan hukum, dan penyusunan perundang-undangan. Maka tasyrik itu merupakan istilah teknisnya tentang proses pembentukan fikih. Ini istilah teknisnya ya. Karena kalau istilah yang hakikat ya, kalau istilah hakikat tasyrik itu ya penetapan syariat ya, penetapan syariat. Padahal kalau istilah teknisnya ini sebagai proses pembentukan fikih atau peraturan perundang-undangan. Maka cakupannya adalah produk dan proses pembentukan fikih atau proses pembentukan pendapat dan langkah-langkah ijtihad. Ini prosesnya. Jadi istilahnya tasyrik ini ya kita gunakan istilah teknisnya, ya bukan istilah yang hakikatnya. Yang penting kita ada paham bahwasanya tarikh tasyrik ini adalah berbicara tentang sejarah pembentukan hukum, baik hukum yang ada pada masa Nabi maupun sesudahnya. Karena kalau kita pakai istilahnya yang hakikat tasyrik itu maka ya kita ini syariat ini berarti kalau syariat yang ada di Al-Qur'an, yang ada di hadis itu saja. Tidak ada pengembangan. Nah, artinya ya berarti cukup berhenti pada masa Nabi saja. Padahal tidak, maka kita gunakan istilah teknisnya. Tarikh tasyrik adalah ilmu yang membahas tentang keadaan hukum Islam pada zaman Rasul dan sesudahnya dengan uraian dan periodisasinya ketika hukum itu berkembang, ciri-ciri spesifiknya, ciri-ciri perkembangannya, kemudian membahas keadaan fuqaha dan mujtahid saat merumuskan hukum itu. Maka dari tarikh tasyrik ini kita akan tahu bagaimana perkembangan hukum dari masa ke masa, dari periode ke periode. Tarikh tasyrik sering diterjemahkan dengan sejarah perkembangan hukum Islam. Ya, memang seperti itu harusnya sejarah perkembangan hukum Islam. Kemudian syariat dan fikih, antara syariat dan fikih. Ya, kalau kita bicaranya tentang syariat dan fikih ini ya, tentunya kita tahu syariah itu adalah hukum syariatnya, hukum intinya, kemudian fikih itu pengembangannya. Fikih itu pemahamannya. Maka fikih itu secara bahasa adalah paham, ya, pemahaman. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya melalui lisan Rasulullah baik dalam bidang keyakinan, perbuatan maupun akhlak. Ini syariah dalam cakupan yang luas ya, dalam cakupan yang luas. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-48. Kemudian ada summa ja'alna ka'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Nah, maka syariat dalam arti luas mencakup 3 bidang, yaitu keyakinan atau akidah, kemudian syariat itu sendiri atau amaliyah atau ilmu fikih atau ya syariat itu sendiri, kemudian akhlak, ilmu yang mencakup ilmu akhlak dan tasawuf. Ini dalam artian luas syariah berarti ajaran agama Islam. Jika melihat definisi, maka tasyrik Islam hanya terjadi pada waktu Rasulullah masih hidup, ya. Maka kalau tasyrik ini, ya, kalau tasyrik ini kita pakai
tasyrik yang makna hakikat, maka ya penetapan syariat itu saja. Berdasarkan Quran sama hadis sudah itu saja, selesai. Maka terjadinya hanya pada masa Rasulullah masih hidup. Karena syariat Islam sudah sempurna pada masa Rasulullah. Ijtihad sahabat dan orang-orang sesudahnya sebenarnya kalau kita pahami itu bukan tasyrik tapi adalah tausik atau eh, fikih itu tadi tafakuh ya, fikih perkembangan ya, perkembangan, perluasan dan lain sebagainya. Jadi bukan tasyrik lagi, hanya saja tadi saya sampaikan. Lah Pak, kenapa kok akhirnya pakai istilah tarikh tasyrik? Ya, kita pahami istilah teknisnya saja, yang artinya teks tasyrik ini merupakan apa namanya perkembangan hukum Islam. Oke, nah ini ya. Maka penjelasannya masa Nabi itu masa Nabi tasyrik dalam artian penetapan syariat. Maka kalau tarikh tasyrik pada masa Nabi artinya tasyrik dalam artian penetapan syariat. Kalau tasyrik pada masa setelah Nabi artinya tasyrik berarti penetapan hukum Islam non syariat atau pengembangan itu tadi yang menggunakan ijtihad dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman saya yakin lebih tahu ya kalau jenengan di Sudan itu, teman-teman di Sudan itu kan eh, mendapatkan beberapa mata kuliah yang macam-macam, yang banyak sekali, apalagi yang dari syariah ya, apalagi yang dari syariah. eh, Tentunya teman-teman juga paham, sangat paham sekali bahwasanya kalau kita hukum Islam kita hanya berdasarkan Al-Quran sama hadis saja secara letterlek, secara kaku, hanya mengambil Quran sama hadis secara tekstual saja, maka alangkah sempitnya agama kita. Nah, maka disinilah kemudian butuh ijtihadnya ulama. Kita juga semuanya tahu bahwasanya sumber hukum Islam kita tidak hanya Al-Quran sama hadis, tapi juga ada peran dari ulama, peran-peran ijtihad dari ulama yang bentuknya ada yang bentuk qiyas, ada bentuk ijma, ada bentuk istihsan, ada bentuk maslahah mursalah dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, ini merupakan bentuk pengembangan dari syariat itu sendiri yang terjadi setelah masa Nabi. Jangankan zaman sekarang, ya, jangankan zaman sekarang. Pada masa ketika Nabi meninggal saja, ya, saat Nabi meninggal saja, untuk menetapkan siapakah yang akan menjadi pemimpin menggantikan Nabi, pemimpin umat, itu saja sudah menimbulkan masalah, ya, sudah menjadikan satu masalah yang sangat rumit bagi para sahabat. Kenapa? Karena secara tekstual, secara langsung Nabi tidak pernah berwasiat siapakah yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin. Ya, ini menunjukkan bahwasannya agama ini akan terus berkembang, mengalami perkembangan sehingga dia bisa mengatasi problem-problem yang muncul belakangan. Ya, tidak hanya problem yang muncul pada masa Nabi saja. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kemudian ketika tidak ada apa namanya sahabat seperti Umar bin Khattab, sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, misalkan, ya, kayak misalkan dalam kasus pengumpulan Al-Quran, ya, dalam kasus pengumpulan Al-Quran menjadi satu setelah peristiwa
perang Yamamah, banyak hafid Al-Quran yang meninggal, terus kemudian para sahabat gelisah akan keberlangsungan atau akan Al-Quran itu sendiri, di mana para sahabat yang hafal Al-Quran banyak yang meninggal, sehingga butuh yang namanya pengumpulan Al-Quran yang saat itu masih terpisah-pisah. Oleh sahabat Abu Bakar nggak berani, Nabi nggak melakukan itu, saya nggak berani. Nah, tapi kemudian ada apa namanya, ada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan sahabat-sahabat yang lain yang kemudian eh, mendukung peristiwa itu, mendukung ijtihad itu, sehingga kemudian dilakukanlah pembukuan atau pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ini bukti bahwasanya ada pengembangan terhadap syariat. Ya, ada pengembangan terhadap syariat. Maka kita mengenal istilah ada ilmu usul fikih. Ya, kita mengenal ada ilmu usul fikih dengan berbagai macam materi yang ada di dalamnya, sehingga memang yang namanya hukum Islam ini ya harus diproses melalui usul fikih itu. Ya, melalui usul fikih itu baru kemudian menjadi satu produk. Jadi tasyrik dalam artian setelah Nabi adalah penetapan hukum Islam yang non syariat. Ya, artinya pengembangan dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu sendiri menurut dalam bingkai ijtihad ulama. Mungkin bisa jadi masa sahabat, bisa jadi masa tabi'in, bisa jadi masa tabi'in, atau bahkan masa modern. Sementara fikih itu sendiri pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu. Pada masa awal Islam, fikih sinonim dengan syariah, yakni pemahaman tentang semua hal yang berkaitan dengan agama. Pada masa awal semacam itu. Maka kita tahu ada kitabnya Imam Abu Hanifah namanya Al-Fiqhul Akbar, isinya tidak hanya fikih. Kalau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. Awal mulanya dari sini. Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Al ilmu bil ahkami syar'iyatil amaliyah. Dan seterusnya itu ya, al muktasabu min adillatnya tafsilnya. Dalam hal ini tidak sampai derajat tentang hukum syara yang diperoleh yakin, tetapi hanya dzon, ijtihad ya, ijtihad. Maka fikih itu perannya sampai di situ. Nah, hukum syara, hukum yang diturunkan oleh Allah bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bersifat praktis, objek fikih terbatas pada amaliyah manusia yang terdiri dari ibadah dan muamalah, kemudian diperoleh dari rinci, fikih merupakan hasil ijtihad, istinbat dan nazar serta istidlal. Ini yang dilakukan oleh ulama. Tentunya tidak sembarang ulama yang melakukan ini. Hingga kemudian muncul fikih, muncul produk hukum. Saya seringkali menganalogikan ketika dulu kita belajar tentang rukun wudhu ya. Kita belajar tentang rukun wudhu itu ada berapa? Ada 6 ya. Rukun wudhu ada 6. Niat, basuh muka. Siapa lagi? Niat, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, terus kemudian basuh kaki, tertib. Ada 6 ya. Rukun wudhu ada 6. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada 4 kalau di dalam ayat Al-Quran. Nah, terus yang benar yang mana? Oh, tidak usah ditabrak-tabrakan ya. Tidak perlu ditabrak-tabrakan karena memang yang 4 itu sudah diadopsi sama yang 6. Nah, terus yang 6 kok bisa tambah 2 dari mana? Tentunya dari dalil yang lain. Maka ini bedanya. Ya, ini bedanya apa yang ditetapkan dalam Al-Quran, terus kemudian apa yang dirumuskan oleh ulama menjadi satu produk hukum yang namanya fikih. Ya, kalau kita belajar rukun wudhu ada 6, itu sudah bentuk fikih. Ya, itu sudah bentuk fikih. Ya, nah, kok pakainya fikih nggak pakai Al-Quran? Fikih itu pemahaman dari Al-Quran, dari hadis. Jangan dipisah-pisahkan. Enggak lah, saya nggak mau pakai fikih. Saya pakainya Quran sama Sunnah saja. Oh, itu orang nggak paham itu berarti. Ya, nah, kalau pakai fikih, pakai produknya ulama yang kompeten dalam bidang ini, ya, misalkan kita pelajari
pendapatnya Imam madhab 4 misalkan. Ya sudah, mereka juga pakai Quran sama Sunnah. Jangan dikira yang pakai Quran Sunnah tuh ulama yang kita kenal saja, ya, atau ulama yang pro dengan kita, yang kita ikuti pendapatnya saja. Enggak. Ya, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i juga menggunakan Quran sama Sunnah. Ya, artinya kalau sudah produk fikih, kita pahami produk fikih itu ya pasti pengambilannya dasar utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja pembelajarannya, penelitian terhadap dalilnya secara komplit, secara apa namanya, secara akumulatif, semuanya dipelajari. Tidak hanya satu ayat, dua ayat saja, tidak. Ya, tidak hanya satu hadis, dua hadis saja, tidak. Nah, maka itu penting untuk dipahami, ya, supaya tidak punya pola pikir yang sempit, ya, pola pikir yang sempit. Maka kalau kita kita bandingkan syariat sama fikih ini dalam artian fikih pengembangan, ya, fikih pengembangan, sementara syariat itu yang ditetapkan Al-Quran sama hadis. Nah, maka kalau dalam fikih sangat mungkin sekali ada perbedaan pendapat. Sangat mungkin sekali ada perbedaan pendapat karena fikih itu pemahaman. Maka kita akan paham, kita akan ketahui bahwasanya batalnya wudhu itu kalau menurut madhab Syafi'i, ya bersentuhan laki-laki perempuan itu batal. Ya, aula mastumun nisa, dari situ ayatnya. Aula mastumun nisa oleh madhab Syafi'i dipahami apa namanya, persentuhan secara hakiki, gemean kalau bahasa Jawanya. Itu batal wudhunya. Tapi kalau menurut madhab lain, ya, menurut madhab Hanafi, tak batal. Yang namanya mulamasah itu adalah berhubungan seksual. Tidak mulamasah yang hakiki, tapi mulamasah majazi. Tidak hanya bersentuhan saja, tidak batal. Yang bersentuhan yang sampai hubungan badan itu baru membatalkan. Nah, di sini fikih, ya. Fikih, maka wajar sekali terjadi perbedaan pendapat. Nah, yang benar yang mana? Nah, tentunya ini nggak perlu kita bahas, kalau teman-teman sama teman-teman nggak perlu kita bahas. Semuanya benar, ya, asalkan menggunakan metode ijtihad yang dibenarkan, orangnya juga kompeten, tentunya kita nggak bisa meragukan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Wah, juga bisa. Lah, ngikut kok Imam Madhab, kok nggak ngikut Rasulullah? Aduh, ini repot lagi kalau ada orang yang bahas kayak gitu, ya. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan ulama-ulama madhab lain itu juga mengikuti Rasulullah. Ya, juga mengikuti Rasulullah. Bukan berarti mereka independen tanpa ada Rasul, tanpa ngikut hadisnya Nabi. Ya, tidak, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Apalagi Imam Syafi'i itu termasuk Nasirus Sunnah. Ya. Hubungan syariat dan fikih, syariat merupakan konsep substansial dari seluruh ajaran Islam yang meliputi keyakinan, hukum, dan moral. Sedangkan fikih merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam itu, maka fikih cukup cenderung sebagai konsep fungsional. Fikih adalah penjelasan dari rincian dari syariat. Maka kalau jenengan ikut apa itu, kalau di NU itu ada namanya Bahsul Masail, ya. Di teman-teman aktivis NU biasanya ada namanya Bahsul Masail, ya. Bahsul Masail itu apa namanya? Bahsul Masail itu produknya adalah fikih. Produknya adalah fikih karena apa namanya? Tapi prosesnya itu kan luar biasa, ya. Ada tasawurul masalah, ada macam-macam, ya. Pencarian apa namanya? Dari saya pernah punya pengalaman menarik Bahsul Masail dulu pesantren, ya. Waktu pesantren itu dulu ikut Bahsul Masail santri-santri Jawa Tengah, Jawa Timur. Eh, Waktu itu ada semua masalah, apa, bukan, belum semua masalah, ya. Saya sama teman-teman saya dan tim itu mencari apa, makhot, mencari referensi rujukan dari kitab-kitab baik yang salaf maupun yang kontemporer.
hampir semua masalah itu teratasi kecuali ada beberapa yang belum, ada dua atau tiga. Saya mikirnya membatak tenanan ya, bahasa Jawa ini. Saya mikirnya serius beneran ya, mikir gimana caranya dapat ini di mana ini. Ini di kitab mana cari sampai ke bawah mimpi sampai ngelindur itu. Ngelindur kamu jangan tahu ya, ngelindur itu apa namanya? Bicara pas tidur itu loh ya. Bicaranya saya pas tidur itu bicara eh, baca kitab. Itu aneh itu ya. Teman-teman saya yang tidur sebelah-sebelah saya, "Ih, bocah nopo ngapain ini?" Gitu. Saking apa namanya, saking seriusnya pada saat itu. Jadi seperti itu hubungan antara syariat sama fikih. Manfaat, nah, terus kemudian bagaimana apa manfaat mempelajari tarikh tasrih ini? Mempelajari tarikh tasrih ini manfaatnya jelas mengetahui latar belakang pembentukan hukum Islam sehingga tidak keliru dalam memahaminya. Kalau kita tahu sejarah panjangnya tasrih, sejarah panjangnya penetapan hukum Islam, maka kita akan tahu, oh ternyata pada masa ini terjadi semacam itu. Oh kok bisa ada madhab itu kenapa sih? Nah gitu. Ya, cenderung orang zaman sekarang itu belajarnya belajar instan sehingga tidak atau kurang bisa memahami kenapa muncul semacam ini hingga kemudian oh kita nggak usah pakai madhab lah, udah kita langsung Quran sama hadis saja. Ya cenderungnya biasanya semacam itu, ya hanya modal ikut kajian macam-macam. Maka kalau belajar tarikh tasrih ini kita ketahui ya, kenapa kemudian ada ulama yang cenderungnya menggunakan hadis, kenapa ada ulama yang cenderungnya menggunakan rokyu, kenapa kemudian ada madhab yang berbeda-beda itu, sementara mereka punya orientasi pemikiran yang berbeda juga dalam beristihad. Nah, hal-hal yang semacam itu kita apa namanya, kita bisa pelajari dari tarikh. Oke, lanjut. Mengkonstruksikan pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Ini juga salah satu manfaat yang kita dapatkan dalam mempelajari tarikh tasrif. Maka kita akan tahu bagaimana apa, ulama masa lalu itu dalam merumuskan langkah-langkah ijtihad. Dan yang terakhir, melahirkan sikap toleran terhadap golongan yang berbeda mazhab. Maka kalau belajar tentang syariahnya secara kafah ya, secara sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama, tidak instan, maka yang lahir ya toleran pastinya. Ya, seperti sekarang ini sedang sedang musimnya musim Maulid ya, bulan Rabiul Awal, musimnya musim Maulid sebentar ya. Kita akan menyaksikan sebagian besar dari musola, masjid di sekitar kita itu mengadakan Maulid Nabi, membacakan Maulid Liba, Maulid kita Maulid seperti itu, membaca sholawat dan lain sebagainya. Nah, kita kalau melihat fenomena semacam itu, kalau kita belajarnya tarikh tasrih, kita belajar syariatnya lengkap kafah, maka kita nggak akan gampang untuk menyalahkan orang-orang yang semacam itu. Sebaliknya, orang yang berkeyakinan Maulid pun juga tidak akan menyalahkan orang, udah nggak suka Maulid itu terserah gitu. Itu pilihan kok, itu ijtihad ya, itu ijtihad kok. Orang yang tidak suka Maulid, mereka akan mudah untuk memahami bahwasanya oh Maulid itu ekspresi cinta mereka kepada Nabi. Ya sudah nggak apa-apa diekspresikan dengan cara semacam itu, nggak apa-apa. Kok nggak melanggar hukum juga, kok nggak melanggar syariat. Di sebaliknya, orang yang suka Maulid melihat orang nggak suka Maulid nggak apa-apa. Oh mereka mungkin mencintai Nabi dengan mengekspresikannya dengan cara yang lain, tidak seperti kita ya, sikap toleran ya, sikap. Ini pentingnya untuk mempelajari apa namanya tarikh tasrih. Tentunya berbeda dengan orang yang tidak belajar ya.
Beda ya. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Periodisasi tarikh tasyrik, maka karena tarikh tasyrik ini bagian dari ilmu sejarah itu pasti akan erat kaitannya dengan periodisasi. Ada periode 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka kalau tarikh tasyrik ini, maka yang dipelajari pasti periodisasi dari masa ke masa. Untuk mengetahui keadaan fuqaha dan berbagai masa produk mereka di bidang hukum, sejarah perkembangan hukum Islam dibagi dalam beberapa periode. Apa saja periodenya? Satu, periode masa Rasulullah, kemudian masa Khulafaur Rasyidun, masa Khulafaur Rasyidin, kemudian masa tabi'in, masa kesempurnaan fikih, masa taklid, masa kebangkitan, masa modern, dan seterusnya. Ini tentunya masa-masa ini beda dengan periodisasi yang dibentuk dalam tarikh tasyrik, itu beda dengan periodisasi yang dibentuk dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam, beda. Kalau sejarah peradaban Islam, karena yang dipelajari adalah sejarahnya murni, maka periodisasinya di apa namanya diklasifikasikan berdasarkan sejarah yang terjadi, ya, sejarah yang terjadi, atau kadang berdasarkan masanya siapa, masa kepemimpinan siapa, misalkan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Khulafaur Rasyidin juga dibagi masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terus dan seterusnya sampai Turki Utsmani. Karena yang dipelajari adalah sejarah peradaban Islam secara umum. Bedanya dengan ini apa, Pak? Kalau ini yang dipelajari adalah tasriknya, maka yang dipotret, yang diabadikan dalam periodisasi tarikh tasrik ini beda dengan SPI. Yang diabadikan adalah peristiwa-peristiwa penting, ya, yang menjadi tonggak penting dalam pembentukan syariat Islam itu sendiri atau hukum Islam itu sendiri. Masa Rasulullah jelas penting, masa Khulafaur Rasyidin juga penting, masa tabi'in, ya, tentunya kalau dari Rasulullah, muridnya Rasulullah namanya sahabat, ya. Ini ada tambahannya lagi masa sahabat, ya. Masa sahabat sebelum masa tabi'in. Muridnya Rasulullah itu namanya sahabat, sahabat punya murid namanya tabi'in, tabi'in punya murid namanya tabi'ut tabi'in, ya. Dan seterusnya. Nah, nanti ada masa kesempurnaan fikih di mana masa di situ banyak bermunculan madhab-madhab fikih. Kemudian masa taklid, setelah madhab fikih itu muncul, kemudian mereka pada berlomba-lomba untuk taklid, nggak mau ijtihad lagi, gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, ini periodisasi yang akan kita pelajari dalam tarikh tasrik. Oke, untuk asas dan prinsip hukum Islam, ini minggu depan aja ya. Sampai di sini, silahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup sampai sore ini? Gimana? Sudah merasa capek belum kuliah RPL ini? Ya, udah Kuliah bang. Ada tiap Sedikit, sore nggak Pak, apa-apa sedikit. ya? masih Aman ya? semangat, Pak. Teman-teman sebenarnya kalau mau izin, terus kemudian ketinggalan materi itu masih bisa melihat materinya di YouTube ya. Masih bisa melihat materinya di YouTube. Saya memang minta sama Mas Alwi, Mas tolong semua materi direkam, direcord, masukkan di YouTube supaya teman-teman masih bisa mengakses. Hanya saja tentu ini hanya untuk yang izin saja ya. Untuk yang izin saja. Saya berharap semua teman-teman tetap mengikuti perkuliahan secara prosedural karena supaya kualitas dari kelas ini tetap bisa terjaga. Bagaimanapun saya berharap semuanya tetap bisa, karena saya terus terang mengemban amanat yang besar sebenarnya dengan menerima teman-teman ya. Apa amanatnya? Oh, dengan itu mahasiswa luar negeri, mahasiswa Indonesia yang dikirim di luar negeri, tentunya dengan itu kualitasnya di atas rata-rata.
Nah, ketika saya menerima jenengan, terus kemudian ternyata kualitas pendidikan di tempat saya yang jenengan rasakan ternyata di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah, ya tentunya jenengan akan kecewa. Nah, itu yang saya maksud dengan amanah besar itu. Ya, saya berharap semuanya bisa apa namanya ya katakanlah misalkan tidak lebih hebat, nah, setidaknya sama lah. Ya, yang kami rasakan saya saya belum pernah merasakan atmosfer atmosfer jadi mahasiswa luar negeri ya. Tapi kami juga beberapa kali memang menerima mahasiswa dari luar transfer ya. Transfer ada yang dari Yaman, ada yang dari mana-mana misalkan. Itu ya alhamdulillah mereka bisa ngikutin dengan baik. Saya berharap teman-teman juga semacam itu. Oke, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Dan saya juga kemarin sudah bilang sama teman-teman ya. Ada kemarin yang tanya itu teman jenengan dari Sudan yang belum masuk program ini. Udah tanya, Pak, masuk di Unisula buka kapan lagi, Pak? Ya saya bilang aja buka bulan ini, Insya Allah Oktober sudah buka. Tapi agak lama nanti eksekusinya baru sekitar bulan Januari karena semester baru baru akan dimulai semester bulan Februari, Insya Allah. Silakan kalau ada teman-temannya yang masih mau ingin masuk di Unisula, tentunya semester setelah ini ya semester genap ya. Semester genap saya akan buka kelas baru nanti ya. Saya akan buka kelas baru nanti di semester genap apa namanya tahun ajaran 2023 tahun akademik 2023-2024. Insya Allah nanti flyernya akan saya share di teman-teman silahkan nanti bisa di apa namanya disebarluaskan ya disebarluaskan. Oke, silahkan ada yang ingin tanya lagi, ada yang ingin bertanya silahkan. Cukup? Kalau di luar ini boleh Pak, izin Pak. Oh iya silahkan Mas Fahri Mukti. Tadi kan Bapak sendiri menyampaikan kalau insya Allah nanti ada teman-teman yang belum masuk di kelas ini bisa dibuka untuk nanti bulan Januari ya Pak. Iya. Saya ingin tanya terkait ini Pak apakah biayanya itu sama dengan kita atau berbeda? Karena saya udah ada beberapa teman yang nanya ke saya gitu, 3 sampai 4 orang itu nanya ada keinginan lah untuk melanjutkan seperti kami di Unisula untuk Januari nanti gitu Pak. Oke Mas Fahri, biayanya sedikit lebih besar, sedikit tapi sedikit ya. Kalau teman-teman yang beda di UKT Mas, yang beda di UKT nanti. UKT itu kita jadi apa namanya? Teman-teman ini kan UKT-nya 2.050.000 ya. Nah, nanti kemungkinan UKT-nya 2.400.000 karena standarnya kami kelas sore segitu ya. Tapi nanti tentunya bergantung pada kelas ya nanti ya. Tapi kami tetapkan seperti itu sebenarnya. Dan itu juga angkanya nggak begitu signifikan naiknya ya. Naiknya nggak begitu signifikan, jadi ya masih terjangkau lah istilah. Itu Mas Fahri. Jadi ada kenaikan sedikit di UKT-nya. Tapi di DPI sama. Ya. DPI sama. Sama kemudian ini Pak, mungkin kan kemungkinan Oktober ini sudah dibuka ya Pak. Iya. Eh, sudah dibuka untuk yang Januari betul ya Pak ya? Ya. Ah. Apakah boleh nggak nanti eh, dibuatkan grup gitu Pak bersama Bapak jadi ntar teman-teman yang mau masuk kemudian ingin bertanya di situ bisa tanya jawab sama Bapak gitu. Oke, oke. Atau nanti gini aja, pertanyaan sama apapun itu di apa Hmm. disimpan dulu aja, disimpan dulu. Nanti kalau sudah apa namanya, kami nanti coba buatkan itu aja. Kami coba buatkan Google Form ya untuk pendataan. Atau gini, itu yang di apa namanya, yang di flyer kami itu sebenarnya sudah ada pendataan calon mahasiswa
Dan nanti begitu teman-teman minat ya, begitu teman-teman minat mungkin bisa dikumpulkan dulu atau bisa mengisi itu langsung ya, bisa mengisi itu langsung. Terus kemudian nanti saya akan mengadakan rapat Zoom seperti ini ya. Nanti bisa tanya jawabnya biar langsung aja. Soalnya kalau tanya jawab hanya lewat WA itu kurang begitu puas tampaknya. Itu Mas Fahri. Yang jelas gini, yang jelas dari pihak kami sangat terbuka sekali untuk menerima teman-teman ya. Dan saya kan juga pernah sampaikan ke teman-teman, jenengan masuk itu sebenarnya bukan dari jalur RPL, tapi jalurnya jalur transfer. Dan jalur transfer, kenapa Pak? Kok dipilih jalur transfer? Jalur transfer itu jauh lebih apa ya? Jauh lebih ringan untuk aspek pemenuhan persyaratan administratifnya ke pemerintah. Jadi nggak begitu ribet. Tapi kalau RPL memang banyak sekali yang harus dengan siapkan dan lain sebagainya. Saya khawatir membebani, maka kemarin saya konsultasikan sama teman-teman di rektorat itu, udah pakai itu aja Pak, jalur transfer aja biar gampang. Nanti yang kesusahan tinggal timnya jenengan nanti untuk apa namanya merekognisi mata kuliah. Itu Mas ya. Prinsipnya kami terbuka, mau dalam bentuk grup WA, dalam bentuk apa melalui tanya jawab melalui Zoom ini nggak apa-apa. Ya, Insya Allah nomor saya juga nggak berubah ya, nggak berubah. Bisa tanyanya lewat Japri langsung ke saya bisa, atau lewat Mas Alwi juga bisa nggak apa-apa. Itu Mas, itu Mas Fahri ya. Iya, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih. Mungkin yang Yang lain, terakhir, Pak. Boleh, Pak? ya nggak Dari apa-apa. saya. Kemarin ada yang teman tuh nanya terkait apa kartu tanda mahasiswa, Pak. Oh iya ya. Yaudah nanti coba tak tanyakan ke rektorat aja dulu ya. Iya, Oke, saya kok Pak. lupa. Saya lupa. Oke, oke. Terima kasih Mas Fahri diingatkan. Nanti saya minggu depan lah. Minggu depan saya coba proses ke teman-teman, mau saya tanyakan ke teman-teman rektorat bagaimana dengan apa namanya kartu tanda mahasiswanya teman-teman ini ya. Mas Alwi juga nampaknya eh, melayaninya juga cukup baik ya, karena teman-teman yang mau pesan buku juga saya kemarin bilang ke Mas Alwi, Mas kalau mau kirim buku sekalian aja buku pedoman skripsi, tapi jangan dihilangkan buku itu ya. Jadi kan beli soalnya, jangan dihilangkan. Skripsi pedoman buku pedoman skripsi itu nanti buka buat mata kuliah bimbingan penulisan skripsi, ya. Bimbingan penulisan skripsi nanti ada dosennya ngajar seperti ini sama, terus ini nanti dibimbing untuk membuat judul skripsi sampai bikin proposal. Nah, buku pedoman skripsi itu nanti digunakan sampai jenengan nanti nulis skripsi. Pedoman bagaimana bab satu, bab 2, bab 3, bagaimana metode penelitiannya dan seterusnya. Ya, jadi sekalian karena buku itu wajib untuk dibeli teman-teman ya. Nah, untungnya saya kalau diingatkan sama Pak Gofar, sama Dr. Gofar Sidik, pembelian buku hukum keluarga apa hukum perkawinan Islam di Indonesia itu ya udah sekalian aja kalau mau dipaketkan ke alamatnya teman-teman, dipaketkan aja sekalian buku pedoman skripsi. Ya, itu Mas ya. Nanti insya Allah saya usahakan untuk KTM-nya, kartu tanda mahasiswa. Oke, cukup ya. Jam 4 ini masih ada kuliah setelah ini? Masih ada satu, Pak. Tapi masih ada pertanyaan, masih ada kuliah setelah ini? Masih ya. Oke, mungkin dari saya cukup. Silakan nanti bisa dilanjut dengan kuliah setelah ini. Kalau ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan atau terkait apapun, silakan disimpan nanti bisa disampaikan ketika bertemu dengan saya secara online. Gitu ya. Oke, Iya, terima Pak. kasih atas perhatiannya dan atensinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. Banyak, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak.